Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Kita kembali lagi di Sekolah Minggu GKI Gayung Sari. Kak Pre berharap kalian semua sehat-sehat ya. Nah, kita akan kembali memuji Tuhan bersama-sama. Siapa yang sudah siap memuji Tuhan? Siapa yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Wah, kalau kalian semua sudah siap, yuk kita mau berdiri, kita mau bersukacita bersama-sama, kita pujikan "Oh Sukacitaku". Nah adik-adik, sudah bersukacita semuanya? Ya, Kak Pri sampai ngos-ngosan tadi. Sekalian olahraga pagi ya. Nah adik-adik, kalau kita mau ketemu sama Tuhan Yesus, kita pasti akan bersukacita. Hati kita akan menjadi senang. Nah sebelum kita lebih lanjut memulai sekolah minggu pada hari ini, Kak Pri mau mengajak kalian semua untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk, lipat tangan kita dan kita akan berdoa, Kak Pri akan pimpin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Engkau telah memberikan kami kekuatan dan juga cuaca yang indah pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami sungguh senang untuk memuji dan nantinya akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, siapa yang cinta sama Tuhan Yesus?
Siapa yo? Kak Pre yakin kalian semua pasti cinta banget sama Tuhan Yesus, seperti Kak Pre juga. Nah, adik-adik, kalau kita benar-benar cinta sama Tuhan Yesus, maka kita harus setia untuk melakukan apa Kak Pre? Melakukannya, contohnya adalah setia untuk selalu mengikuti sekolah minggu, setia untuk memuji Tuhan, lalu setia juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu aja Kak Pre. Nggak itu aja adik-adik. Setelah mendengarkan firman Tuhan, maka kita harus siap untuk melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Apa aja perintah Tuhan yang ada di firman Tuhan harus kita lakukan. Adik-adik mau setia? Kalau mau setia, kita mau jadi anak yang setia. Kita nyanyikan pujian ini, Aku Anak yang Setia. Mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Aku anak yang setia. Aku anak yang setia. Aku anak yang setia. Halo adik-adik, ketemu lagi nih sama Kak Dimas. Nah, jarang-jarang kan Kak Dimas mimpin firman, biasanya Kak Pre terus. Nah, tapi hari ini gantian, ada Kak Dimas. Nah, tadi Kak Dimas dengar kalian katanya mau jadi anak yang setia ya? Nah, ada satu tokoh yang jelas kita bisa belajar apa itu setia. Dari siapa lagi kalau bukan Tuhan Yesus. Nah, setelah ini kita akan mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya adik-adik untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita agar kita bisa mendengarkan dengan baik. Yuk kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pada hari ini kami dapat mengikuti sekolah minggu. Setelah ini kami akan mendengarkan cerita Alkitab ya Tuhan. Semoga apa yang Kau sampaikan melalui cerita tersebut dapat kami simpan dan kami lakukan dengan baik di kehidupan kami. Kami serahkan
sekolah minggu ini ke dalam tangan-Mu saja. Amin. Nah, adik-adik, pernah nggak adik-adik main ke taman? Pasti pernah kan? Meskipun sekarang lagi COVID, tapi dulu-dulu atau mungkin bahkan baru-baru ini kan kalau sepi kan nggak apa-apa ke taman. Pernah nggak ke taman? Kalau ke taman, kalian ngapain biasanya? Pasti bermain toh? Terus juga lihat-lihat tanaman. Nah, dan kalian pasti perginya sama papa mama kan? Nah, asik pasti kalau pergi ke taman sama papa mama ya kan? Nah, cerita Alkitab hari ini adik-adik, itu Tuhan Yesus dan para muridnya juga pergi ke taman. Namanya Taman Getsemani. Tapi bedanya sama adik-adik, Tuhan Yesus dan para muridnya pergi ke Taman Getsemani pada malam hari adik-adik. Wah, ngapain ya mereka? Yuk, kita cari tahu. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa, ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan Anak Manusia dengan ciuman?" Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar, sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah, serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia. Katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu." Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar, dan Petrus mengikut dari jauh. Gimana adik-adik? Tadi menyimak kan videonya? Tadi di video itu Tuhan Yesus ditangkap oleh tentara Romawi adik-adik. Tadi waktu di video, waktu Yesus ditangkap, apa dia melawan adik-adik? Enggak kan ya? Padahal Tuhan Yesus kan punya kuasa
memanggil malaikat-malaikatnya. Dia kan anak Allah. Tapi Tuhan Yesus tidak melawan adik-adik. Kenapa ya? Karena Tuhan Yesus itu adalah anak yang setia. Loh, setia gimana sih Kak Dimas? Nah, jadi Tuhan Yesus ditangkap oleh tentara Romawi itu adik-adik, itu semua adalah kehendak Bapanya yang di sorga. Jadi Tuhan Yesus tidak melawan sama sekali. Nah, kalau adik-adik sendiri gimana? Apakah adik-adik sudah jadi anak yang setia untuk papa mama? Kalau misal nih papa mama menyuruh adik-adik untuk bangun pagi, adik-adik bangun pagi enggak? Setelah bangun pagi, kalau diajak berdoa sama papa mama, adik-adik berdoa enggak? Kalau misal berdoa sepenuh hati enggak? Nah, kalau adik-adik mau jadi anak yang setia seperti Tuhan Yesus setia pada Bapanya, jadi adik-adik harus taat juga, harus setia juga kalau papa mama menyuruh adik-adik melakukan sesuatu yang baik. Oke? Adik-adik, kalian lihat gambar yang di sebelahnya Kak Pre ini? Nah, kalian mau Kak Pre kasih tantangan nih. Coba lihat gambar ini. Itu ada gambar Tuhan Yesus. Terus ada juga gambar Tuhan Yesus tengah-tengah sedang ditangkap. Kalian cari jalannya dari gambar Tuhan Yesus yang di awal ini sampai Tuhan Yesus ditangkap ya. Ayo, kira-kira adik-adik bisa enggak cari jalannya? Bagaimana? Ketemu jalannya? Coba sih Kak Pre akan cocokkan bersama-sama ya. Ini jalan yang benar dari Tuhan Yesus di sebelah sini sampai ke tengah ketika Tuhan Yesus ditangkap. Apakah sudah benar? Yuk kita lihat. Wah, berhasil? Ya, bagus kalau kalian sudah berhasil dan sama dengan yang telah dicocokkan itu. Nah, sekarang Kak Pre akan tunjukkan lagi satu gambar di mana kalian harus mencari jalannya lagi. Siap semuanya? Nah, ini dia gambarnya. Coba adik-adik cari jalannya. Di mana Tuhan Yesus yang di pinggir ini sampai ke tengah-tengah Tuhan Yesus dalam keadaan ditangkap. Ayo, temukan jalannya. Bisa? Dapat? Kita cocokkan kembali ya. Tada! Ya, apakah kalian berhasil? Kalau kalian berhasil, kalian hebat. Selamat ya. Adik-adik, seperti Tuhan Yesus yang mau taat kepada Bapaknya, adik-adik semua mau taat juga enggak kepada Tuhan Yesus? Dan mau taat juga enggak kepada Papa Mama? Mau ya? Kita harus taat kepada Tuhan Yesus dan terlebih juga kepada Papa Mama dan juga para guru di sekolah. Dan semua orang yang lebih tua yang kita hormati, kita harus taat pada setiap nasihat yang mereka berikan. Itu semua untuk kebaikannya adik-adik. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu hari ini, Kak Pre mau mengajak kita menyanyikan lagu Taat.
Adik-adik, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, ajari kami untuk selalu taat kepadamu dan juga taat kepada mama dan papa kami dan juga kepada guru kami dan orang-orang yang kami hormati. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kami sungguh bersuka cita. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa kembali lagi adik-adik. Jangan lupa untuk tetap berdoa dan memuji Tuhan serta mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.